Aku pikir aku datang ke Papua hanya untuk menaklukkan gunung salju terakhir di Khatulistiwa. Tapi ternyata, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari puncak itu. Kadang cinta muncul di tempat paling ekstrim. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kabut tebal menyelimuti lereng Jayawijaya pagi itu, menggantung seperti tirai dingin yang menutupi keindahan alam liar Papua. Di antara bebatuan yang licin oleh embun dan es tipis, langkah kaki seorang gadis muda terdengar mantap meski napasnya mulai tersengal. Eliza, seorang pendaki asal Australia, berhenti sejenak untuk menyesap udara tipis dan menatap rute terjal yang membentang di depannya. Rambut pirangnya yang dikepang ke belakang mulai basah oleh uap salju, namun matanya memancarkan semangat yang tak goyah. Ini bukan sekadar ekspedisi biasa baginya. Sejak kecil, ia bermimpi mendaki puncak-puncak dunia, dan Kartens Piramid di Jayawijaya adalah simbol paling liar dari impiannya. Puncak bersalju di negeri tropis, misterius dan menantang. Dengan logistik yang sudah direncanakan matang dan tim kecil dari Sydney, ia yakin bisa mencapai puncak. Namun alam Papua memiliki caranya sendiri untuk menguji nyali setiap jiwa yang mendekatinya. Tak jauh dari lokasi tim Eliza, seorang pria Indonesia bernama Arga sedang memimpin perjalanan bersama 3 rekannya dari komunitas pendaki, Lintas Awan. Arga bukan pendaki biasa. Ia tumbuh dengan cinta pada gunung sejak usia belia dan sudah menjelajahi sebagian besar puncak di Indonesia, dari Semeru hingga Kerinci. Tapi Jayawijaya selalu memanggilnya seperti gema yang tak pernah berhenti. Saat mendengar kabar dari base camp bahwa ada tim internasional yang tengah mencoba jalur Kartens yang rawan longsor, ia merasa terpanggil untuk menjajal rute yang sama. Bukan karena persaingan, melainkan karena tantangan. Pendakian baginya bukan soal siapa yang lebih dulu mencapai puncak, tapi siapa yang bisa memahami kehendak alam. Dengan jaket coklat tua, janggut tipis, dan mata tajam penuh tekad, Arga memimpin timnya dengan ketenangan seorang veteran. Ia tak tahu bahwa di balik gunung yang dingin itu, takdir diam-diam tengah menulis kisah hidupnya yang baru. Di ketinggian sekitar 3.800 meter, Eliza dan timnya mendirikan tenda darurat untuk beristirahat sebelum menembus rute vertikal es yang dikenal paling mematikan. Langit mulai berubah gelap lebih cepat dari prediksi, dan dalam hitungan menit, angin menggila menerjang sisi-sisi tenda seperti binatang buas yang mengamuk. Suara gemuruh angin berpadu dengan denting salju yang menghantam Flight, membuat suasana menjadi mencekam. Salah satu anggota tim Eliza, Markus, mulai menunjukkan gejala hipotermia. Wajahnya pucat, bibir membiru, dan tubuhnya menggigil hebat meski sudah dibungkus sleeping bag dan lapisan jaket ekstra. Eliza panik. Tak ada sinyal satelit yang stabil, tapi untungnya radio darurat berhasil menangkap satu frekuensi dari tim pendaki lain. Dengan tangan gemetar dan napas tersendat karena oksigen tipis, ia mengirimkan pesan singkat, "We need help. Hipotermia case. Coordinates 0404S 13711C." Di dalam hatinya, Eliza hanya bisa berharap seseorang cukup dekat dan cukup gila untuk datang menolong mereka di tengah badai seperti ini. Sinyal darurat itu berhasil diterima oleh Arga dan timnya yang saat itu baru saja melewati bagian tebing curam di sisi timur Jayawijaya. Mereka sempat terdiam, saling bertukar pandang dalam kebisuan yang penuh keputusan. Arga membaca koordinat yang disebutkan Eliza dan memperkirakan jaraknya sekitar 1 jam dari posisi mereka, jika cuaca bersahabat. Tapi saat itu angin mulai menderu lebih keras, kabut semakin tebal, dan suhu turun drastis. Salah satu anggota tim, Yuda, sempat menyarankan agar mereka tetap melanjutkan pendakian dan menghubungi base camp saja. Tapi Arga menolak. "Kalau kita yang paling dekat, ya kita yang harus ke sana," ucapnya mantap. Ia tahu risiko berjalan di tengah badai bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Tapi bagi Arga, meninggalkan seseorang dalam bahaya bukan pilihan. Dengan mengenakan gogles dan layering ekstra, mereka segera menuruni jalur yang baru saja dilewati, menembus badai demi menyelamatkan orang-orang yang bahkan belum mereka kenal. Langit mulai berubah menjadi kelabu pekat ketika Arga dan timnya akhirnya tiba di lokasi yang disebutkan dalam koordinat. Tenda Eliza terlihat menggoyang hebat di terpa angin. Tanpa membuang waktu, Arga masuk ke dalam dan langsung disambut suasana kacau. Eliza tengah berusaha menghangatkan Markus dengan botol air panas dan selimut aluminium, tapi jelas itu tidak cukup. Arga membuka ranselnya,
mengeluarkan selimut termal, termos berisi minuman jahe hangat, dan lampu darurat. Sambil bergerak cepat, ia memberi arahan singkat ke tim Eliza, dan dengan suara tenang namun tegas, mengatur ulang posisi tenda agar lebih stabil. Eliza sempat tertegun melihatnya, lelaki asing dengan mata penuh keberanian dan ketenangan di tengah kekacauan. Saat Arga menyodorkan termos kepadanya, tangan mereka bersentuhan sejenak. Dingin logam termos itu kalah oleh kehangatan yang tiba-tiba mengalir dari sentuhan singkat itu. Entah mengapa, di tengah ketegangan badai, Eliza merasa sedikit tenang. Ada sesuatu dari pria ini yang membuatnya percaya, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, badai mulai mereda perlahan. Langit belum benar-benar cerah, tapi kabut menipis dan suara angin berkurang. Eliza keluar dari tenda dengan tubuh masih lelah, namun ada rasa ingin tahu yang membuncah. Di dekat api unggun kecil yang mulai menyala, Arga tengah merebus air sambil berbicara dengan salah satu rekannya dalam bahasa Indonesia yang cepat. Eliza mendekat, duduk di seberang api, lalu berkata pelan, "Thanks for last night." Arga menoleh dan tersenyum tipis, lalu membalas dengan bahasa Inggris yang patah tapi tulus, "It's nothing. I just do what must be done." Mereka mulai bicara, perlahan-lahan, tentang jalur pendakian, tentang badai yang semalam hampir membuat Eliza menyerah, dan tentang keindahan gunung yang keras namun adiktif. Meski bahasa mereka berbeda, percakapan itu mengalir seperti dua aliran sungai yang akhirnya bertemu. Eliza belum pernah merasa setenang ini selama ekspedisi. Dan ia mulai sadar, ketenangan itu muncul bukan dari pegunungan, tapi dari pria di depannya. Malam itu suhu turun lebih tajam, membuat semua anggota tim masuk lebih cepat ke dalam tenda. Tapi Eliza tetap duduk di luar, dibalut jaket tebal, memandangi langit Papua yang bertabur bintang. Suara malam terdengar sunyi namun hidup, seperti detak jantung gunung yang sedang tertidur. Arga menyusulnya, membawa 2 cangkir teh panas. Mereka duduk berdampingan, bahu mereka hampir bersentuhan, berbagi keheningan yang tak canggung. "Beautiful sky," gumam Eliza. Arga menatap bintang yang sama, lalu menjawab, "Papua selalu seperti ini. Liar, tenang, dan jujur." Eliza menoleh, matanya menangkap cahaya api yang memantul di wajah Arga. Ada sesuatu dalam ketegasan matanya yang membuatnya sulit berpaling. "Australia never fails this alive," katanya lagi, setengah berbicara pada dirinya sendiri. Arga hanya tersenyum, tapi di balik senyum itu, jantungnya mulai berdetak tidak teratur. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan malam itu, lebih dingin dari salju, tapi lebih hangat dari pelukan api. Hari-hari selanjutnya, mereka memutuskan menggabungkan 2 tim agar logistik lebih efisien dan pergerakan lebih aman. Jalur menuju puncak makin berbahaya, dengan lereng terjal dan batuan licin. Namun, dengan saling bantu, mereka mampu melewati satu persatu rintangan yang datang. Arga selalu berada di depan, menuntun tali dan memeriksa pijakan, sementara Eliza sering mengambil posisi tengah, memastikan anggota lain tak tertinggal. Hubungan mereka semakin erat. Mereka saling menertawakan masakan kering yang rasanya seperti karton, saling menghibur saat cuaca terlalu ekstrim untuk bergerak, dan saling menguatkan saat salah satu dari mereka mulai kelelahan mental. Malam-malam mereka diisi percakapan kecil dan tawa yang hanya mereka berdua pahami. Eliza merasa aneh. Bagaimana gunung yang begitu keras bisa menjadi tempat paling lembut untuk jatuh hati? Sementara Arga mulai menyadari bahwa perempuan asing itu bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga mulai mencuri tempat di hatinya yang selama ini ia jaga rapat. Tapi gunung tak pernah memberikan jalan mulus bagi siapapun. Pada hari ke-7, mereka harus melintasi jalur es sempit di sisi tebing curam dengan angin yang berembus tak kenal ampun. Eliza melangkah hati-hati, mengikuti jejak Arga. Tapi tiba-tiba, terdengar suara, cerak, yang memekakan telinga, tali pengamannya putus. Dalam sekejap, tubuh Eliza terayun keluar tebing, tergantung hanya oleh tali cadangan yang mulai menggesek batu tajam. Arga menoleh dan tanpa pikir panjang, menjatuhkan diri ke permukaan es untuk menahan tali dengan tubuhnya. "Hold on," teriaknya sambil menarik perlahan. Eliza tergantung di udara, wajahnya pucat, tangan gemetar. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dengan susah payah, Arga berhasil menariknya kembali ke atas. Begitu tangan mereka bertaut dan tubuh Eliza mendarat kembali di tepian,
ia langsung memeluk Arga erat, napasnya masih terengah. Dalam pelukannya, Eliza berbisik, "You saved my life." Tapi di hati kecilnya, ia tahu, bukan hanya nyawanya yang diselamatkan, perasaannya juga berubah untuk selamanya. Sejak kejadian itu, suasana di antara mereka tak lagi sama. Ada keheningan yang penuh makna, pandangan yang lebih lama dari biasanya, dan sentuhan kecil yang tak sengaja tapi tak ingin dilepaskan. Eliza menjadi lebih protektif terhadap Arga, memperhatikan apakah ia makan cukup, apakah ia kelelahan. Arga pun mulai gelisah ketika Eliza tidak terlihat di dekatnya. Matanya refleks mencarinya di keramaian tenda. Rekan-rekan mereka mulai menyadari perubahan itu, tapi tak satu pun yang berani mengomentari. Di malam hari, Eliza sering memandangi langit dengan ekspresi kosong. Namun di dalam pikirannya hanya ada satu nama, Arga. Ia teringat bagaimana pelukan itu terasa aman, bagaimana tangan lelaki itu kuat menahannya agar tidak jatuh. Sementara Arga mulai menulis sesuatu di jurnalnya, hal yang jarang ia lakukan. Bukan tentang jalur pendakian atau cuaca, tapi tentang seorang perempuan bule yang membuat Gunung Jayawijaya terasa jauh lebih hidup. Hari ke-10 pendakian membawa mereka ke zona salju abadi. Setiap langkah menjadi berat. Setiap tarikan napas seperti mencuri oksigen dari udara yang menipis. Eliza nyaris pingsan karena altitude sickness, tapi menolak untuk dievakuasi. Arga tak setuju, namun Eliza memohon, "Please, let me finish what is started." Dalam diam, Arga membantunya berjalan, sesekali menyelipkan energen panas dan potongan coklat ke tangan Eliza tanpa banyak bicara. Ketika mereka akhirnya mendirikan tenda di bawah bayangan puncak Kartens, Eliza menangis, bukan karena lelah, tapi karena semua ini mulai terasa seperti akhir dari sesuatu yang indah. Ia takut, setelah pendakian ini selesai, dirinya dan Arga akan kembali ke kehidupan masing-masing, dan semua perasaan yang tumbuh di udara tipis ini akan menguap begitu saja. Tapi ia tak punya keberanian untuk mengucapkannya. Ia hanya menatap pria itu saat tidur, janggut tipisnya berembun oleh salju, dan diam-diam berharap waktu berhenti malam itu. Keesokan harinya, mereka mencapai puncak. Matahari menyembul di balik awan tebal, memantulkan cahaya keemasan ke permukaan salju. Eliza berdiri di atas batu besar dengan bendera kecil Australia di tangan kirinya dan bendera merah putih di tangan kanan. Arga berdiri di sampingnya, tersenyum lebar meski wajahnya mulai kemerahan karena suhu ekstrim. Mereka berfoto bersama, tertawa, lalu duduk berdua memandangi lembah luas di bawah. "Itu kide feel proud," kata Eliza pelan, "but all I feel is sad." Arga menoleh, menatap matanya dengan sorot bingung. "Because I know this is the end of the trail," lanjut Eliza. Arga menahan napas. Ia ingin mengatakan bahwa tidak semua perjalanan harus berakhir di puncak. Tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyentuh tangan Eliza, menggenggamnya erat, dan untuk pertama kalinya, genggaman itu tak dilepas oleh siapapun di antara mereka. Perjalanan turun ternyata lebih berat dari yang mereka bayangkan. Salju mulai mencair, membuat jalur licin dan banyak batuan bergerak. Di satu titik, Arga terpeleset dan pergelangan kakinya terkilir. Eliza panik, tapi tetap tenang, membantunya berdiri dan menahan beban tubuhnya sepanjang jalan menuju kamp bawah. Saat malam turun dan tim lain tertinggal jauh di belakang, mereka terpaksa bermalam hanya berdua dalam sebuah bivak kecil darurat. Hujan salju turun perlahan, membuat dunia di luar tampak seperti lukisan beku. Di dalam bivak sempit itu, Eliza memijat kaki Arga, lalu berkata pelan, "I don't want to go back." Arga menatapnya dalam gelap. "And don't," katanya. Sunyi mengendap, hanya suara napas mereka yang terdengar. Dan malam itu, di tengah pegunungan yang tak ramah, mereka menciptakan ruang paling hangat yang pernah mereka kenal. Bukan karena sleeping bag atau jaket tebal, tapi karena cinta yang mulai tumbuh tanpa kata. Mereka kembali ke base camp 3 hari kemudian, disambut oleh sorakan dari tim pendaki lain dan staf lokal. Eliza tampak lebih cerah, meski dalam hatinya mulai terasa seperti akan ditinggalkan. Ia tahu Arga tinggal di Indonesia, hidupnya di Bandung, mendaki gunung demi gunung sebagai bagian dari komunitasnya. Sedangkan dirinya akan kembali ke Sydney, ke apartemen kecil dan rutinitas yang tak pernah lagi terasa cukup. Di malam terakhir di base camp, mereka duduk berdua di depan api unggun, tangan mereka masih saling menggenggam, seperti enggan melepaskan waktu. Eliza akhirnya berkata,
dengan suara hampir tak terdengar, "If is tired, would you want me to?" Arga tak menjawab. Ia hanya menatap api, kemudian menoleh pelan dan berkata, "If you tired, I'd never let you go." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mata Eliza jatuh. Mereka tak butuh janji manis atau rencana pasti. Mereka hanya tahu, sesuatu telah berubah. Dan cinta itu nyata. 6 bulan kemudian, di sebuah villa kecil di Lembang, dengan latar gunung Tangkuban Perahu yang berkabut, Eliza mengenakan kebaya putih sederhana dan duduk bersisian dengan Arga, yang mengenakan batik coklat dan senyum gugup. Di hadapan penghulu dan keluarga kecil dari kedua belah pihak, mereka mengucap janji dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, dengan suara bergetar tapi pasti. Para tamu menitikan air mata ketika Arga berkata, "Di puncak Jayawijaya aku menemukan salju, tapi bersamamu, aku menemukan kehangatan yang tak pernah aku cari." Eliza menjawab, "You rescued me from a storm. Not just on that mountain, but in my whole life." Suara mereka menyatu dalam ciuman hangat, disambut tepuk tangan kecil dan lagu lembut dari seorang pengamen lokal. Gunung telah menyatukan 2 jiwa dari dunia berbeda. Dan meski salju akan mencair, cinta mereka tidak. Hidup mereka setelah menikah tidak selalu mudah. Eliza harus beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Bahasa yang baru, budaya yang berbeda, dan rindu yang kadang menghantam tanpa peringatan. Tapi Arga selalu di sampingnya, mengajarinya satu demi satu, dari menyantap nasi padang pakai tangan, sampai memahami filosofi hidup orang kampung yang sederhana. Di sela pendakian-pendakian Arga, Eliza mulai menulis tentang gunung, tentang pertemuan mereka, dan tentang cinta yang muncul perlahan di udara tipis. Tulisannya menjadi blog populer di kalangan pendaki internasional. Ia menyadari bahwa yang membuatnya jatuh cinta bukan hanya pada pria itu, tapi pada seluruh semesta yang membentuknya. Langit, kabut, jalan terjal, dan Indonesia yang begitu liar namun hangat. Ia tak lagi merasa sebagai orang asing. Perlahan, ia menjelma menjadi bagian dari lanskap yang dulu hanya ada dalam mimpinya, dan Arga adalah kompasnya. Suatu malam, di teras rumah kecil mereka yang menghadap kebun teh, Eliza duduk memeluk lutut sambil menatap cahaya kota Bandung dari kejauhan. Arga datang membawa 2 cangkir kopi hitam, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hening. Lalu Eliza berkata pelan, "Do you think we would have met if not for Jayawijaya?" Arga tertawa pelan. "Mungkin enggak. Tapi kalau bukan di sana, mungkin di tempat lain. Hutan, laut, gunung lain. Karena kalau takdir, selalu punya cara." Eliza menoleh, matanya berkaca. "That mountain changed everything." Arga mengangguk. "Iya, tapi kamu yang membuat semuanya berarti." Mereka berpelukan, diiringi suara jangkrik dan angin malam. Tak ada keramaian, tak ada sorak-sorai. Hanya 2 orang yang pernah disatukan oleh badai, kini duduk tenang, karena badai mereka telah reda, dan berganti menjadi musim yang penuh bunga. Mereka mulai membangun mimpi bersama. Eliza membuka kelas online tentang penulisan perjalanan, sementara Arga melatih anak-anak muda kampung menjadi pemandu gunung profesional. Setiap beberapa bulan, mereka kembali mendaki, tidak lagi untuk menaklukkan puncak, tapi untuk merayakan hidup. Di salah satu perjalanan mereka ke Gunung Rinjani, Arga membawa kamera kecil dan merekam Eliza menari di padang Edelweiss, rambut pirangnya terbang tertiup angin. Video itu viral, dan banyak yang menyebutnya The Snow Girl from Jayawijaya. Tapi bagi Arga, dia bukan sekadar gadis salju. Dia adalah matahari, penerang langkahnya, dan tempat kembali yang ia tidak tahu ia cari selama ini. Eliza, di sisi lain, mulai mengerti bahasa hutan, lereng, dan hati orang Indonesia. Ia bukan lagi pendaki asing. Ia adalah rumah bagi seseorang, dan seseorang itu, setiap pagi, mencintainya seperti salju pertama yang jatuh di ketinggian tanpa nama. 5 tahun setelah pendakian pertama mereka, Arga dan Eliza kembali ke Jayawijaya. Kali ini bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengenang. Mereka menapak jejak lama, melewati tempat pertama kali bertemu, titik di mana Eliza hampir terjatuh, dan tempat mereka saling genggam di puncak. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di tempat yang sama seperti dulu. Di depan api kecil, Eliza mengeluarkan secari kertas lusuh dari sakunya, foto mereka di puncak. "You remember this?" tanyanya.
Arga tersenyum, memandangi gambar itu seperti melihat kenangan yang hidup kembali. Itu hari pertama aku tahu aku nggak akan pernah lagi naik gunung sendirian. Mereka saling bertatapan, lalu berciuman pelan di bawah langit Papua yang masih sama. Dingin, keras, dan tak terlupakan. Gunung telah berubah, es makin menipis, jalur makin sulit. Tapi cinta mereka tetap, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika mereka turun dari gunung untuk terakhir kalinya dalam perjalanan itu, Eliza menoleh ke belakang, memandangi puncak Jayawijaya yang mulai diselimuti kabut pagi. Di dadanya, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Ia datang dulu sebagai seorang asing, dengan impian menaklukkan alam. Tapi ia pulang sebagai seseorang yang ditaklukkan oleh cinta. Arga menggenggam tangannya, dan bersama mereka melangkah perlahan turun menuju dunia di bawah. Dunia yang dulu tampak membosankan, kini terasa penuh warna. Mereka tahu, tidak akan ada gunung lain yang seperti Jayawijaya. Tapi mereka juga tahu, cinta yang lahir di antara salju dan badai itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Dan di balik setiap pendakian baru, mereka akan selalu membawa satu hal yang tak pernah ketinggalan. Kisah cinta yang dimulai di atap langit Papua, dan tak akan pernah berakhir.